Nah, kemudian rutinan kita latihan tausiah untuk santriwati. Kita persilahkan kepada santriwati yang bernama Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama ulun Rahmaniyah, kelas 2 Wusta dari Bengkulu. Berdirinya ulun di sini ingin menyampaikan sedikit tausiah tentang doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba. Apa garang doa tuh? Doa secara lugat memanggil, memohon, meminta atau menyeru. Sedangkan secara istilah doa tuh memanggil Allah yang Maha Kuasa. Bahasa sederhananya tuh curhat tentang hajat kita kepada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Quran surah Qaf ayat 16, yang artinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Nah, jadi kita tuh lebih dekat lawan Allah daripada urat nadi kita seorang. Dan ada firman Allah lagi, ud'uuni istajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka akan aku kabulkan, jar Allah. Di antara adab berdoa supaya dikabulkan tuh, pertama, mulai dengan bismillah. Yang kedua, memuji Allah seperti alhamdulillah. Yang ketiga, sholawat. Yang keempat, isi doa kita. Isi doa tuh kada disyaratkan bahasa Arab, boleh bahasa kita, senyaman kita. Batu hanyar sholawat pulang. Jadi isi doa tuh diapit dengan sholawat. Jadi hendaklah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Tapi amun doa kita belum dikabulkan Allah, jangan putus asa. Karena tugas kita hanya berdoa, masalah dikabulkan kadanya tuh urusan Allah. Perlu diketahui bentuk pengabulan doa tuh ada 3. Pertama, apa yang kita pinta langsung dikabulkan Allah. Yang kedua, ditahan atau ditunda dan diganti yang lebih baik. Yang ketiga, disimpan untuk hari kiamat menjadi pahala. Seandainya kita tuh meninggalkan doa, maka kita termasuk orang yang sombong. Orang yang sombong tuh berarti kada perlu lagi atau kada berhajat lagi lawan Allah. Sedangkan Allah kada katuju lawan orang yang sombong. Jangankan Allah, kita gin kada katuju kalau lawan orang yang sombong. Jadi kesimpulannya, apapun permasalahan kita, apapun kehendak kita, adukan semuanya tuh lawan Allah. Karena Allah yang memberi solusi terbaik kita dan memberi pengabulan kepada kita. Amun kita minta lawan manusia, manusia itu terbatas. Terbatas apa? Contoh kita minta lawan kuitan, hendak ini hendak itu, kuitan belum tentu kawa mengabulkan. Karena sidin terbatas. Terbatas apa? Terbatas kemampuan sidin, terbatas ekonomi sidin. Mun Allah Maha Kaya. Jadi jangan bosan berdoa seperti kita mengayuh sepeda, pasti akan sampai. Jadi itu aja yang dapat ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Semoga apa yang ulun sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya lagi atas nama Zulfa. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Julfa dari Kurau kelas 2 Wusto. Berdirinya ulun di sini hendak sedikit menyampaikan tausiah tentang hak-hak terhadap tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi kita sebagai orang mukmin dianjurkan untuk menghormati tamu. Jadi kita sebagai orang mukmin dianjurkan untuk menghormati tamu. Kan lojar orang tuh, tamu tuh bagaikan raja dan kita tuh bagaikan budak.
Jadi kita tuh kayak apa kita menghormati raja, gitu juga kita menghormati menghormati tamu. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat maka hendaklah menghormati tamu. Dari potongan hadis yang tadi kita dianjurkan untuk menghormati tamu. Dan cara-cara menghormati tamu tuh banyak. Yang ulun baca tuh di dalam kitab Al-Huquq wan Natijah ada 7. Di antaranya yang pertama husnul istiqbal, yakni bagusnya penyambutan. Maksud dari bagusnya penyambutan itu ialah misalnya ada orang yang berelang ke rumah kita tuh menyambutnya dengan ramah tamah, disuruh masuk, disuruh duduk, ditawari banyu. Pokoknya menghormati itu kan kita lawan tamu. Jangan mau harangut-rangut, mau masam, nah itu kada bagus. Kayak kada nyaman dari pandang orang. Jadi kita tuh menghormati tamu tuh di lawan senyuman, lawan adab yang bagus. Jangan bina merangut masa-masa muha, itu kada bagus. Kayak andaikan tuh nah kita yang bertamu ke rumah orang, niatan sudah bagus nih anak silaturahmi, sekalinya orang yang membuka lawang tuh rangut-rangut, pasti demati kita kalau kayak orang tuh kada ketuju kita belang ke rumahnya, nyatai orang jarang belang ke rumahnya. Kayak itu juga orang misalnya belang ke rumah kita, misalnya kita merangut, jadi kita jangan sampai kayak itulah. Lawan juga kita tuh nah misalnya ada orang anak beelang, jangan takutan. Kalau kena bukan pian takutan, aman ada orang anak beelang, ya itu makananku kalau pindah habis misalnya ada orang yang beelang, nah itu salah. Rezeki kita tuh sudah dianukan Allah masing-masing. Kada pacangan tanpa huruf. Apa yang ini makan di rumah kita itu bang sudah rezekinya. Sebatas itu juga rezekinya. Kada ada sedikit pun mengurangi rezeki kita. Jadi intinya yang cara hormat yang pertama tuh kita menyambut tamu tuh lawan murah senyum, jangan merangut, lawan jangan takutan misalnya ada orang yang anak beelang. Yang kedua, ribul kalam, yakni bagusnya perkataan. Maksud dari bagusnya perkataan, misalnya di hadapan orang yang bertamu tuh kita jangan berpandir macam-macam atau kayak berbisikan-bisikan gitu kalau orang tersinggung, atau kita berpandir yang kada-kada mau nasihin kada nyaman. Lawan apalagi jangan berpandir kasar. Kalau kayaknya kita misalnya terbiasa berpandir kasar di asrama, terbawa ke rumah, pas ada tamu di rumah kita tuh pandir kasar juga. Nah itu menyebabkan kehidupan kita aja. Jadi jangan dibiasakan kita berpandir kasar di asrama. Nyatakan buat nyalah ini kada efek atau apa cuma memadai aja. Kalau pernah terbawa ke rumah karena nyaman benar didengar orang, kena sopan benar kelihatan kita misalnya kita kayak itu di hadapan tamu. Yang ketiga, ad-diyafah, yakni memberi jamuan dengan segera. Maksudnya misalnya maksudnya memberi jamuan dengan segera tuh apa yang ada di rumah kita itu bang sudah yang kita jamu. Yang penting kita menyegarakan memberi apa kayak itu. Nah misalnya kita tuh adanya banyu putih, itu sudah yang kita unjuki, jangan yang pindah barat harap juga. Yang keempat, khidmatul bin nafsi, yakni menjamu tamu dengan diri sendiri. Maksudnya itu tuh kita tuh menjamunya menkawa lawan kitanya seorang yang menjamu, jangan sampai orang lain. Contohnya kayak Habib Anis Solo, Sidin sedang setruk tapi Sidin seorang yang langsung menjamu tamu-tamu Sidin. Lawan juga pernah tetamu di Instagram, pas scroll Instagram tetamu video tulisannya video langka aja. Sekali itu sekalinya video guru sekumpul menjamu tamu Sidin, padahal Sidin tuh lagi garing. Saking anunya tuh Sidin berabah aja, tapi pas ada tamu Sidin langsung berdiri, langsung dirangkul Sidin, tamu Sidin tuh saking Sidin menghormatinya. Nah mudahan kita kayak Sidin juga menghormati tamunya. Lawan juga kita misalnya berelang ke rumah orang, jangan lebih dari 3 hari. Kamu lebih dari 3 hari itu namanya mengalih orang
Jadi kita tuh berpaham-paham lah, jangan semantang-mantang kita nyaman di situ, rumahnya ber-AC, serba makanan nyaman, jadi belawas di situ, nah itu kada bagus. Ya kita tuh berpaham-paham lah jadi tamu. Nah adab sebagai tamu juga, amun ke baelang ke rumah guru atau ke orang garing, nah bagusnya tuh membawa makanan supaya orang himong, apalagi misalnya dibawakan pisang hijau haji kadam. Nyaman bener, nyatai orang himung. Jadi intinya yang pertama tadi cara menghormati tamu tadi husnul istiqbal, yang kedua tibul kalam, yang ketiga al-khidmat al-diyabah, yang keempat al-khidmatu bin nafsi. Hendak menyebutkan ketujuhnya, tapi karena kalau kena kelawasan kesian yang lain, jadi menyebutkan 4 pentingnya. Jadi ini aja yang anak ulun sampaikan. Salah hilaf mohon maaf karena ulun masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya lagi kita panggilkan atas nama Sahliyah. Ya, silakan maju ke muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Sahliyah dari Takisuk kelas 2 Ustaz. Berdirinya ulun di sini hendak menyampaikan sedikit tausiah tentang takzim kepada guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya seorang penuntut ilmu itu tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan memperoleh ilmu tanpa mau menghormati ilmu dan guru. Karena bahwasanya orang-orang yang berhasil dalam menuntut ilmu itu yaitu orang-orang yang mau menghormati ilmu dan guru. Dan sebaliknya, orang-orang yang kada berhasil dalam menuntut ilmu itu orang-orang yang kada mau menghormati ilmu dan guru. Dan di antara menghormati ilmu yaitu menghormati guru, dan di antara adab-adab menghormati guru itu ialah 1. Tidak lewat di hadapan guru, 2. Tidak duduk di tempat guru, 3. Tidak mulai berbicara kecuali atas izin guru, 4. Tidak banyak bicara di hadapan guru. Dan di antaranya lagi seperti Imam Syafi'i, sakit sidin ba'adab nyolon guru, sidin buka kitabnya tebal gimitan sampai-sampai kadada suaranya lagi, karena sidin kada hendak mau pikiran guru sidin. Jadi sekalipun kita banyak ilmu tapi kita kada ba'adab lawan guru, sama aja bohong, karena ilmu tuh jadi kada bermanfaat gara-gara kita kada ba'adab lawan guru. Jadi ba'adab lawan guru tuh penting lah bahannya. Dan di antara menghormati guru itu yaitu menghormati apa yang berhubungan dengan guru, seperti anak-anak guru. Jadi jangan anak guru tilajari yang kada baik. Dan ada yang mengatakan barang siapa menyakiti hati guru maka tidak akan mendapat keberkahan ilmu guru. Jadi jangan sampai guru itu tersakiti gara-gara pendaran atau perbuatan kita. Dan kesimpulannya, sebodoh apapun kita, namun kita berada lawan guru, insya Allah ilmunya berkah. Dan sepintar apapun kita, namun kita kada berada lawan guru, maka ilmunya kada berkah. Mungkin ini aja yang kau sampaikan. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat. Salah hilap mohon maaf karena udah masih belajar. Minta halam minta ridho dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya lagi maju atas nama Nanda. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Rida Nanda dari Sekumpul Ujung. Berdirinya ulun di sini hendak menyampaikan sedikit tausiah tentang cemburunya Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Bermula Allah Ta'ala itu zat yang pencemburu kepada hambanya, sebagaimana yang telah tercantum di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yagharu wa ghairatullahi ta'ala ayyatil mar'u ma haramallahu alaihi.
Sesungguhnya Allah Ta'ala itu pencemburu, dan kecemburuan Allah Ta'ala itu kepada hambanya yang melakukan maksiat atasnya. Di dalam hadis ini ada kata-kata cemburu. Apa gerang maksudnya cemburu nih? Cemburu tuh tandanya cinta dan sayangnya orang lain kepada orang lain. Nah, kata juga Allah cemburuan hambanya yang sibuk lawan dunianya, contohnya bermaksiat. Karena apabila manusia tuh bermaksiat, otomatis inya lupa lawan Allah. Sedangkan Allah jam amun hambanya minta apa aja pasti dikabulkan selama itu takdirnya. Sedangkan Allah minta hambanya taat aja malih benar. Nyata Allah cemburu. Istilah kata wahin itulah datang pas ada maunya aja, pas kada mau lalu wae membuang ke Allah, cemburu wae Allah kayak itu. Lawan untungnya tuh cemburu Allah lawan hamba ini beda. Coba kan manusia amun cemburu pas awam amun kau memaafkan pasti kecewa. Misalnya nih Allah diibaratkan lawan manusia, maka Allah itu seperti manusia yang mabuk cinta, yang cintanya tuh kada pernah dihargai. Kayak apa perasaan misalkan cinta kada dihargai, sakit kada? Nah kata Allah tuh sayang lawan hambanya. Allah tuh sayang lawan hambanya walaupun cintanya tuh kada pernah dihargai, walaupun hambanya tuh sering lupa, Allah tuh tetap memaafkan selagi hambanya hakun bertobat dan berbuat kebaikan dan mengakui kesalahan. Nah, tapi ngalihnya manusia nih rajin kada sadar maulah Allah cemburu. Terus bang, kayak apa solusinya sekira Allah kada cemburu? Solusinya yang pertama, kita tuh harus merasa diawasi Allah. Yang kedua, kita tuh harus lebih berjaga-jaga lawan yang kada disukai Allah. Baik, mungkin itu aja yang dapat Ulan sampaikan. Salah hilap minta maaf karena ulun masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya maju atas nama Ayu. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Anggelsia Ayu Vandani dari Tanjung kelas 2 Wusto. Ulun berdiri di sini yaitu untuk menyampaikan sedikit tausiah yang bertemakan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi Allah Ta'ala telah berfirman di dalam firman-Nya yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan berikanlah salam penghormatan untuknya. Jadi ayat ini merupakan suatu perintah untuk kita supaya kita bersalawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Yang artinya, barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat untuknya 10 kali. Untung banyak kalau. Makanya jangan pengoler bila disuruh bersalawat tuh. Ibaratnya lah kita hendak berjualan. Kita tuh bermodal 1.000 aja, tapi kita dapat untung 10.000. Untung kalah banyak. Ujar guru ulun, barang siapa bersalawat kepadaku 10 kali, maka Allah Ta'ala mengabulkan 100 hajatnya. Tapi misalnya Allah kadang mengabulkan hajatnya, jangan buruk sangka dulu lawan Allah. Itu bisa jadi adab kita berdoa yang kurang.
Ada lagi di dalam hadis Riyadhus Shalihin yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan," yang artinya orang yang paling dekat denganku di hari kiamat yaitu orang yang paling banyak bersalawat untukku. Bila dekat lawan Nabi itu tandanya apa? Tandanya masuk surga. Hendak ada masuk surga. Bila hendak masuk surga, bila disuruh bersalawat, jangan koler. Ini kada membaca dalail penang alih bener muntung bebuka. Mungkin itu ada suatu cerita yang ada di dalam hadis Riyadhus Shalihin yang diriwayatkan oleh Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu bahwasannya beliau bercerita ada seorang laki-laki yang berdoa seusai sembahyangnya, tapi ia kada ingat mengucap kalimat yang mengagungkan Rabb-nya dan kada ingat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata, orang ini terburu-buru. Kemudian Nabi memanggil laki-laki tersebut dan memanggil orang di antaranya. Kemudian Nabi berkata kepada mereka, apabila salah seorang dari kalian hendak berdoa, maka mulailah dengan mengagungkan Rabb-nya dan mulailah dengan bersalawat kepadaku. Lalu berdoalah sesuka hatimu. Nah, dari cerita tersebut yang dapat kita ambil hikmah adalah apabila kita hendak berdoa, jangan sampai kita meninggalkan kalimat yang mengagungkan Tuhan kita, yang mengagungkan Allah. Misalnya, ya Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang, lagi maha pemberi ampun, lagi maha pemaaf. Misal, lawan jangan sampai kita meninggalkan sholawat kepada Nabi. Misalnya, amin, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhal kita sedang terburu-buru, jangan sampai ditinggalkan dua buting itu. Ya, mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya atas nama Mirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Mirnawati, ulun dari Desa Gunung Gajah, kelas 1 Wusta. Alhamdulillah, berdirinya ulun di sini, ulun hendak menyampaikan sedikit tausiah yang bertemakan melakukan tiap-tiap perkara dengan niat lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ketahuilah teman-teman yang ulun sayangi, jika kita melakukan tiap-tiap perkara dengan niat lillahi ta'ala, walhal perkara itu adalah kegiatan sehari-hari kita, niscaya Allah akan catat baginya asal dengan niat karena Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya tiap-tiap perkara harus disertai dengan niat dan balasan seseorang tergantung dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah, ulun akan memberikan satu contoh yang sering kita lakukan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah guring. Guring adalah suatu pekerjaan yang dikategorikan dengan hukum mubah. Apa gerang mubah tuh? Mubah adalah suatu pekerjaan yang jika dilakukan tidak mendapat dosa dan jika ditinggalkan tidak mendapat pahala. Tapi jika kita niat karena Allah Ta'ala, perkara yang mubah bisa mendapatkan amal jika niat karena Allah Ta'ala. Ulun akan memberikan perumpamaan niatnya. Misalnya, ya Allah, ulun hendak guring supaya esok ulun sekolah kada ngantuk. Misalnya,
maka niscaya Allah akan catat baginya pahala sewaktu tidurnya itu. Tapi mubah berbeda dengan haram. Haram adalah pekerjaan yang jika dilakukan mendapat dosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Kalau waikena berpacaran, bercetan dengan lawan jenis yang tiada berkepentingan dengan niat hendak mencari jodoh, tersalah pula ngarannya. Jadi buahnya jangan takutan masalah jodoh tu. Jodoh tu kada mungkin dapat huruf jua. Jadi jangan BDM-an lah, maka hendak bulikan lah. Jadi buahnya ini saran dari ulun Jepang. Nah, kenapa jadi tak jodoh? Jadi kita berbulik pulang ke niat. Jadi niat tu kita harus karena Allah, jangan karena hendak mendapat balasan. Jika kita melakukan perkara, walhal perkara itu adalah perkara seperti makan, minum, namun karena niat karena Allah Ta'ala, niscaya Allah akan catat baginya amal. Jadi sebelum ulun mengakhiri tausiah ulun pada hari ini, ulun hendak menyampaikan sedikit motivasi syarat-syarat bahagia. Liyukilla ma yufrihuhu yakilla ma yuhzinuhu. Sedikitilah perkara yang membuatmu senang, maka sedikit perkara yang membuatmu sedih. Mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Salah hilap ulun minta halal minta ridho. Mungkin ada kesalahan yang ulun sampaikan tadi karena ulun masih dalam proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barangkali inilah bisa disampaikan, kita mendapatkan faidah daripada nasihat-nasihat kekawanan kita tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.